Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kania Nur Utami dengan nomor presensi 18 dan dengan NIM 14106200012. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah MPK kuantitatif, yaitu tugas mini skripsi. Mini skripsi saya itu berjudul Pengaruh Media Sosial TikTok terhadap Keputusan Pembelian Produk Bittersweet by Najla. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama itu latar belakang. Percepatan perkembangan teknologi informasi berdampak kepada seluruh bidang dan lapisan masyarakat. Dampak yang dirasakan merasuk hingga mengubah suatu pola kehidupan tertentu. Sebagian besar perkembangan ini sebagai bentuk inovasi terutama dalam upaya mempermudah aktivis atau pekerjaan setiap individu. Dari banyaknya bidang yang mengikuti arus perkembangan teknologi, salah satunya yaitu dalam keterkaitannya dengan komunikasi dan pemasaran atau marketing. Berdasarkan pernyataan dari Liu dan Tsai tahun 2010, mereka mengungkapkan bahwa perubahan yang dibawa oleh teknologi, khususnya internet, yaitu kepada gaya hidup konsumen menurut Putri dan R.A. Marlin tahun 2022. Selain itu, kehadiran internet bukan hanya berdampak kepada konsumen saja, tetapi manfaat tersebut juga sangat berpengaruh terhadap pebisnis yang membuat promosi dalam upaya pengiklanan produk yang mereka jual. Selain itu, sebagai tujuan pemasaran dan bisnis, banyak juga perusahaan menggunakan internet untuk meningkatkan persaingan produk karena meningkatnya persaingan yang ketat di antara mereka. Kemudian, media baru yang saat ini umum digunakan adalah media digital. Menurut Pandrianto dan teman-temannya di tahun 2020, media digital adalah media komunikasi yang memiliki kombinasi antara tulisan, suara, gambar, bahkan video, dan terikat melalui teknologi komputer. Media digital sendiri banyak bentuknya dalam platform online sesuai kegunaannya masing-masing. Salah satunya yaitu penggunaan media sosial sebagai alat untuk promosi dan memasarkan produk dari suatu brand perusahaan. Berdasarkan jenisnya, pemasaran dibagi ke dalam beberapa macam, yaitu ada direct selling, earned media, point of purchase, dan internet marketing. Pada salah satu jenis pemasaran tersebut, yaitu internet marketing, berkaitan erat dengan penggunaan internet sebagai bentuk strategi marketingnya. Media yang sangat umum digunakan adalah media sosial untuk memperluas jangkauan konsumen dan skala penjualan. Media sosial yang berkembang di tengah masyarakat dengan kepopuleran dan intensitas yang tinggi diantaranya adalah Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. TikTok sebagai warna baru dari media sosial melalui konsep konten yang berbentuk video pendek atau short video. Kemudian dalam penggunaan media sosial seperti TikTok, karena kepopulerannya yang begitu cepat, menarik banyak kalangan untuk mencoba dan menjelajahinya, khususnya pada generasi Z. Generasi Z menurut Grail Research tahun 2011 adalah generasi pertama sesungguhnya dari generasi internet. Hal tersebut karena generasi Z terlahir berdampingan dengan teknologi informasi atau sudah ada saat mereka lahir. Latar belakang ini juga yang menyebabkan penggunaan media sosial oleh mereka lebih banyak karena karakteristiknya memiliki minat yang lebih tinggi pada teknologi, fleksibel, lebih cerdas, dan toleran. Keputusan pembelian konsumen menurut Romla dan Ratnawati tahun 2018 akan meningkat jika informasi yang sampai melalui proses yang mudah didapatkan. Contohnya seperti penggunaan aplikasi TikTok. Brand yang bernama Bittersweet by Najla adalah salah satu jenis dessert yang banyak dikenal oleh banyak kalangan, khususnya generasi Z. Dalam upaya promosi dari komunikasi pemasarannya, banyak menggunakan konten media sosial TikTok untuk menjangkau konsumennya. Konten tersebut berasal dari berbagai pengguna hingga akun Bittersweet by Najla itu sendiri. Strategi tersebut dilakukan salah satunya untuk mempengaruhi konsumen melalui aplikasi TikTok dengan konten video pendek atau short video.
Perumusan masalah pada mini skripsi ini yaitu apakah terdapat pengaruh media sosial TikTok terhadap keputusan pembelian produk Bittersweet by Najla. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh media sosial TikTok terhadap keputusan pembelian produk Bittersweet by Najla. Kemudian untuk manfaat penelitian, yang pertama secara akademis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya kajian studi ilmu komunikasi tentang komunikasi pemasaran. Kemudian secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk praktisi bidang ilmu komunikasi tentang komunikasi pemasaran. Selanjutnya yaitu bab 2 landasan teori, terdiri dari konsep, literatur review, variabel X dan Y, model penelitian, dan hipotesis teori. Yang pertama itu dari konsep, yaitu membahas komunikasi pemasaran. Konsep dalam penelitian ini yaitu komunikasi pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah sebuah cara untuk mendesain produk, melakukan pengujian, membuat dan memberikan brand, mengemas, menentukan harga hingga mempromosikannya. American Marketing Association, AMA, memberikan definisi dari istilah tersebut. American Marketing Association atau AMA memberikan definisi dari istilah tersebut yang memiliki fokus pada konsumen sebagai suatu fungsi organisasional dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada konsumen serta pengelolaan hubungan pelanggan dengan memberi keuntungan kepada perusahaan dan stakeholder-nya. Dalam komunikasi pemasaran, advertising adalah salah satu jenis yang memiliki tujuan dalam penggunaan strategi untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan seorang konsumen. Sebagai jenis komunikasi pemasaran, advertising adalah istilah umum yang acuannya kepada semua bentuk komunikasi yang digunakan oleh sebuah brand, perusahaan dalam upaya menjangkau konsumen dan penyampaian informasinya. Beberapa cara yang bisa digunakan dalam advertising yaitu bisa dengan seorang public relation, promosi secara langsung, acara sponsor, pengemasan, dan penjualan personal. Kemudian masih terkait lanjutan konsep yaitu terkait media dan advertising. Terkait perkembangan advertising dalam komunikasi pemasaran melalui media massa, menjadikan sebuah media sebagai faktor penting dalam prosesnya. Sebuah media berisikan kanal-kanal komunikasi yang membawa informasi dari pengiklan, misalnya brand kepada audiens yang menjadi target konsumen. Penggunaan media massa ini akan erat kaitannya dengan internet sebagai penunjang utama berjalannya proses media massa. Diketahui bahwa dengan kehadiran internet bukan hanya memberikan kontribusi dan interaksi kepada masyarakat, tetapi internet juga dapat mengontrol konten dan bentuk sebagai media baru. Media sosial, yaitu penggunaan media sosial pada praktik advertising saat ini memang banyak yang menggunakan media baru. Kehadiran media baru sebagai dampak dari internet dan kemajuan teknologi menyebabkan audiens banyak yang menggunakannya. Salah satu media baru yang paling banyak digunakan adalah media sosial. Media sosial adalah bentuk media online yang menawarkan penggunanya dengan mudah dapat berpartisipasi, berbagi, berinteraksi, menciptakan isi seperti jejaring sosial, forum, blog, dan lain-lainnya. Contoh media sosial yang banyak digunakan oleh audiens yaitu Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan lain-lainnya. Media sosial memberikan kemudahan kepada para penggunanya untuk dapat berkomunikasi dengan cepat dan praktis. Hal ini tidak luput juga menjadi peluang bagi sebuah brand atau bisnis. Media sosial dapat memberikan dorongan yang kuat dan juga adanya peningkatan perangkat media digital menciptakan pemasaran digital yang dapat meningkat secara simultan. Media sosial juga memiliki karakteristik utama dalam penggunanya, yaitu yang pertama ada partisipan, yang kedua openness, yang ketiga conversation, yang keempat community, dan yang terakhir connectedness. Lalu yang kedua ada keputusan pembelian. Perilaku konsumen adalah suatu proses yang terjadi antara individu atau kelompok untuk memilih, membeli, menggunakan, atau menolak produk
dan motivasi apa yang melatar belakangi sebuah kebutuhan dan keinginan perilaku tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, bagaimana mereka mengambil keputusan untuk membeli. Faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen yaitu seperti pengaruh kultural atau sosial dan pengaruh psikologis. Pada pengaruh kultural, yaitu mengenai perbedaan kultural dalam masyarakat berdasarkan norma dan nilai, subkultur, dan kultur korporat. Pada pengaruh psikologis adalah elemen internal dalam upaya memahami faktor psikologis yang akan memotivasi individu untuk merespon. Faktor psikologis tersebut yaitu antara lain persepsi dan keadaan pikiran dan kebutuhan dan keinginan. Kemudian masih dalam konsep yaitu teori yang digunakan. Teori penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori framing media. Dalam komunikasi massa, sebuah bentuk persepsi dan sikap individu akan dipengaruhi oleh bagaimana informasi yang diterima dari framing media. Menurut Bennett, framing adalah pemilihan tema pengorganisasian yang luas untuk memilih, menekankan, dan menghubungkan elemen-elemen dari sebuah cerita. Selain itu, framing juga disebut sebagai narasi. Bagaimana cara menceritakan sebuah cerita dengan melihat dari titik tertentu. Dalam pembingkaian media, informasi yang disampaikan audiens harus secara kritis memandang pemberitaan tersebut. Dan isu yang lebih ditonjolkan oleh sebuah media penting untuk melihat hal apa yang mungkin dihilangkan dari sebuah informasi media massa. Selain itu, pemilihan bahasa juga berkontribusi secara signifikan dalam framing media. Pada penelitian ini, membahas tentang bagaimana pengaruh dari konten promosi TikTok terhadap keputusan pembelian sebuah produk brand Bittersweet by Najla. Sesuai dengan teori yaitu bagaimana persepsi dan sikap audiens yang terbentuk dari framing atau pembingkaian informasi oleh media sosial TikTok sehingga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk tersebut. Kemudian di sini ada variabel X dan Y. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu konten promosi media sosial sebagai variabel X dan keputusan pembelian produk Bittersweet by Najla sebagai variabel Y. Media sosial merupakan salah satu media online yang di dalamnya terdapat proses interaksi dan sosialisasi antara individu tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Menurut pandangan Watson, menyatakan bahwa di dalam media sosial meliputi ragam ide, pendapat, gagasan, dan konten yang berbentuk komunitas virtual serta kemampuannya yang dapat menciptakan dan mentranslasikan cara komunikasi baru melalui teknologi yang berbeda. Pada kegiatan pemasaran menurut Widya 2019 menggunakan media sosial termasuk kepada salah satu jenis pemasaran yaitu internet marketing. Dengan memanfaatkan media sosial dapat memperluas skala penjualan dan meminimalisir biaya karena tidak mahal dan bahkan gratis. Selain itu, dari sisi konsumen yaitu kemudahan dalam mencari informasi tentang produk yang dijual karena dengan media sosial konsumen tidak harus datang secara langsung ke tempat penjualan produk tersebut. TikTok adalah aplikasi yang menawarkan penggunanya untuk membuat, berbagi dan mengonsumsi konten yang berbentuk video pendek atau sering disebut short video. Tersedia sejak tahun 2017, TikTok adalah media sosial versi internasional dari aplikasi saudaranya yaitu bernama Douyin dari negara Cina. Sesuai dari laporan Wira Sosial pada penggunaan aplikasi TikTok dalam advertising dan dominasi umur generasi Z membuat TikTok menjadi peluang untuk memasarkan produk melalui konten promosi. Selanjutnya yaitu variabel Y-nya. Variabel selanjutnya itu keputusan pembelian. Menurut pandangan Asasel menyatakan bahwa keputusan keputusan pembelian merupakan proses berbagai cara alternatif untuk menilai dan memilih suatu kebutuhan tertentu terhadap pilihan yang dirasa paling menguntungkan.
Dalam kaitannya dengan sebuah konten promosi sebuah produk, keputusan pembelian ini adalah bentuk tindakan dari konsumen yang benar-benar memutuskan untuk melakukan pembelian. Selanjutnya ini adalah model penelitian, yaitu pengaruh media sosial TikTok terhadap keputusan pembelian produk Bittersweet by Najla kepada generasi Z. Kemudian ini ada hipotesis teorinya, yaitu pada penelitian ini pengaruh konten promosi media sosial TikTok terhadap keputusan pembelian generasi Z. Kemudian di sini pada bab 2 tadi di landasan teori itu juga ada literatur review. Di sini ada 10 jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama itu pertama itu memiliki judul pengaruh influencer marketing TikTok terhadap brand image Bittersweet by Najla. Deskripsi penelitiannya yaitu penelitian ini dilakukan oleh Winnie Agustina dan Yulan Purnamasari. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan metode survei. Populasi yang digunakan yaitu followers dari Bittersweet by Najla melalui platform TikTok dan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan secara simple random sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini influencer marketing, brand image, dan media sosial. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini yaitu menunjukkan influencer marketing mempengaruhi brand image terhadap Bittersweet by Najla melalui aplikasi TikTok sehingga kepercayaan konsumen terhadap produk meningkat. Dominasi dari jumlah pengikut Bittersweet by Najla pada aplikasi TikTok yaitu generasi Z dan berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan hal tersebut, yang memberikan pengaruh dalam mengonsumsi iklan tersebut. Kemudian persamaannya yaitu persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang pengaruh konten promosi produk Bittersweet by Najla pada platform TikTok kepada audiens sehingga mempengaruhi pengonsumsian iklan dan meningkatkan kepercayaan pada brand tersebut. Kemudian perbedaan dari penelitian ini yaitu lebih spesifik dalam pembahasan lebih spesifik dalam pengaruh konten media sosial TikTok dari sisi influencer. Yang kedua, itu jurnal dengan judul pengaruh iklan media sosial dan word of mouth terhadap keputusan pembelian. Deskripsi dari penelitian ini yaitu dilakukan oleh Jeki dan Rezi Erdiansyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini yaitu dengan total 145 responden yang diambil dari penggunaan Google Form yang disebar melalui media sosial. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini yaitu koefisien determinasi double R square sebesar 0,475 menunjukkan bahwa 47,5% keputusan kemudian dipengaruhi oleh iklan media sosial dan word of mouth. Ditemukan bahwa nilai koefisien korelasi 0,6 sampai 0,799 yang berarti mempunyai hubungan kuat terhadap keputusan pembelian. Sehingga kesimpulan dari penulis yaitu iklan media sosial dan word of mouth berpengaruh positif serta signifikan terhadap keputusan pembelian. Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang konten promosi dan iklan pada media sosial dan word of mouth dapat dipengaruhi keputusan pembelian. Lalu untuk perbedaan penelitian ini yaitu membahas konten promosi atau iklan pada TikTok dan ditambah dari sisi word of mouth. Selain itu, penelitian ini juga hanya membahas keputusan pembelian secara umum, tidak fokus pada satu produk. Selanjutnya ada jurnal yang 3 dengan judul pengaruh citra merah positif word of mouth dan promosi media sosial terhadap keputusan pembelian dessert box. Penelitian ini dilakukan oleh Desya Natalia Harmadi dan Alimuddin Rizal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek positif word of mouth dan promosi media sosial terhadap keputusan pembelian dessert box. Studi pada penelitian ini kepada konsumen Kame Kitchen Semarang, teknik pengambilan sampelnya menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang pernah membeli dan mengonsumsi dessert box Kame Kitchen Semarang. Penelitian ini menentukan jumlah responden sebanyak 95 orang. Hubungan antar variabel pada penelitian ini yaitu hubungan antar variabel menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil yang ditemukan pada penelitian ini
Yang pertama, meskipun variabel citra merek memiliki nilai koefisien regresi positif, tetapi variabel ini tidak signifikan mempengaruhi keputusan pembelian. Kedua, variabel positif word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Ketiga, variabel promosi media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk persamaannya yaitu pada pembahasan promosi media sosial terhadap keputusan pembelian di set box. Lalu untuk perbedaan pada penelitian ini itu membahas konten selain membahas konten promosi media sosial yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian di set box, dilihat juga dari pengaruh citra merek dan positif word of mouth. Selanjutnya yaitu ada jurnal dengan judul pengaruh influencer marketing dan viral marketing terhadap keputusan pembelian Bittersweet by Najla. Penelitian serupa ini dilakukan oleh Muhammad Miftahul Faturrahman dan Diana Triwardani dan Genji Gunaidi Argo. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan pengaruh dari influencer marketing terhadap keputusan pembelian dan viral marketing. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, deskriptif dengan objek penelitian konsumen Bittersweet by Najwa se-Jabodetabek. Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 100 responden. Hipotesis dari penelitian ini diuji menggunakan SMART TLS 3.0 dengan hasil yang pertama, terdapat pengaruh secara signifikan dari influencer marketing terhadap keputusan pembelian sebesar 0,425. Terdapat pengaruh secara signifikan dari viral marketing terhadap keputusan pembelian sebesar 0,346. Yang ketiga, terdapat kontribusi dari influencer marketing dan viral marketing sebesar 51,9% dan selisihnya berupa 48,1% didapatkan dari variabel yang lain. Kemudian yang keempat, terdapat pengaruh influencer marketing dan viral marketing terhadap keputusan pembelian. Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang pada marketing yang dilakukan pada media sosial terhadap keputusan pembelian produk Bittersweet by Najla. Kemudian perbedaan dari penelitian ini yaitu membahas pengaruh promosi dari sisi influencer dan viral marketing. Untuk jurnal selanjutnya ada judul berjudul pengaruh iklan sosial media terhadap keputusan pembelian konsumen di lingkungan Universitas Bali Internasional. Penelitian serupa ini dilakukan oleh Kadek Rian Putra, Rica Dinata, dan Nilu Putu Surya Astitiani. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh iklan sosial media, yaitu ada perhatian, pemahaman, penerimaan, dan penyimpanan terhadap keputusan pembelian di lingkungan Universitas Bali Internasional. Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda pada 96 orang mahasiswa Universitas Bali Internasional dan hasil yang ditemukan pada penelitian ini yaitu perhatian, pemahaman, penerimaan, dan penyimpanan iklan sosial media berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di lingkungan Universitas Bali Internasional. Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa keputusan pembelian dapat meningkat tidak hanya dipengaruhi oleh iklan konvensional, tetapi adanya iklan sosial media Instagram dapat meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Persamaan dari penelitian ini yaitu tentang pengaruh iklan atau promosi pada media sosial terhadap keputusan pembelian mahasiswa Universitas Bali Internasional. Kemudian perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang pengaruh iklan sosial medianya itu adalah Instagram. Jurnal selanjutnya itu pengaruh digital marketing berbasis sosial media terhadap keputusan pembelian kuliner di kawasan G-Walk Surabaya. Penelitian serupa dilakukan oleh Gumilar Pintan Mulyansyah dan Raya Sosial Sulistyowati. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh antara digital marketing berbasis sosial media terhadap keputusan pembelian kuliner. Kemudian teknik pengambilan sampelnya yaitu teknik random sampling dengan sampelnya sebanyak 133 orang. Teknik pengumpulan datanya, observasi, dan angket. Untuk analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan software SPSS. Hasil penelitiannya yaitu ditemukan variabel sosial media marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar
12.694 dengan tingkat signifikan 0,0000. Secara keseluruhan, variabel bebas memiliki pengaruh sebesar 54,8% terhadap variabel terikat dan sisanya adalah sebesar 45,2% dipengaruhi dari variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Kemudian persamaannya yaitu untuk mengetahui digital marketing, pemasaran digital dengan promosi melalui media sosial terhadap keputusan pembelian. Untuk perbedaannya yaitu digital marketing berbasis sosial media secara umum tidak menetapkan satu media sosial. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu dengan judul pengaruh review produk dan konten marketing pada TikTok. Penelitian serupa ini dilakukan oleh Rizka Cahyaningtyas dan Tri Indra Wijaksana. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis review produk Scarlett Whitening, konten marketing pada TikTok tentang produk Scarlett Whitening, keputusan pembelian konsumen Scarlett Whitening, dan pengaruh review produk dan konten marketing pada TikTok secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening. Metode penelitian ini yaitu deskriptif, jenis penelitian deskriptif dan asosiatif kasual. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, review produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening. Hal ini dibuktikan dengan nilai hitung. Secara parsial, konten marketing pada TikTok berpengaruh terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening. Hal ini dibuktikan dengan nilai hitung 4,790 lebih besar pada tabel 1,985 dengan tingkat signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan, uji F, review produk, dan konten marketing pada TikTok secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening dengan nilai hitung 55,663 lebih besar F tabel dari 3,09 dengan tingkat signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Persamaannya yaitu membahas tentang pengaruh konten marketing promosi sebuah produk pada aplikasi TikTok dan pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Perbedaannya yaitu bukan hanya membahas konten marketing atau promosi pada aplikasi TikTok, tapi juga dari sisi review produk. Selanjutnya, ada jurnal dengan judul pengaruh iklan media sosial elektronik word of mouth dan persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini dilakukan oleh Hanifah, Fathia, Salsabila, dan Harti. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh iklan media sosial elektronik word of mouth dan persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian body lotion Scarlett Whitening. Pendekatan penelitian ini itu kuantitatif. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa variabel iklan media sosial berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian body lotion Scarlett Whitening dengan nilai signifikasi 0,004. Persamaannya yaitu pada pengaruh yaitu membahas tentang pengaruh iklan media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen. Perbedaannya hanya membahas pengaruh iklan media sosial saja, bukan hanya membahas tentang pengaruh iklan media sosial saja, tetapi juga dari sisi elektronik, word of mouth, dan persepsi kualitas. Kemudian ada jurnal lagi dengan judul pengaruh digital marketing berbasis sosial media TikTok terhadap keputusan pembelian mie sehat Lemonilo. Penelitian dilakukan oleh Alfian Aryadi dan KYS Putri. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh digital marketing berbasis media sosial TikTok terhadap keputusan pembelian produk mie sehat Lemonilo. Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang digital marketing menggunakan media sosial TikTok terhadap keputusan pembelian pada sebuah produk mie instan. Perbedaan itu penelitian yaitu pengaruh dari digital marketing secara luas. Kemudian ada jurnal dengan judul pengaruh elektronik word of mouth atau eWorm TikTok terhadap keputusan pembelian brand Scarlett pada mahasiswa di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan oleh Mutiara Rahman Putri Rafli dan El Rishfa Magistarina. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui
pengaruh electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif korelasional. Hasil pada penelitian ini yaitu terdapat pengaruh positif antara electronic word of mouth atau EWOM TikTok terhadap keputusan pembelian brand Scarlett pada mahasiswa di Kota Padang, di mana semakin tinggi frekuensi electronic word of mouth EWOM TikTok, maka semakin tinggi keputusan pembelian brand Scarlett pada mahasiswa di Kota Padang dan sebaliknya. Untuk persamaannya yaitu membahas tentang pengaruh media sosial TikTok terhadap keputusan pembelian sebuah produk. Perbedaannya yaitu bukan hanya dari sisi pengaruh penggunaan TikToknya saja, tetapi dari sisi word of mouth, EWOM-nya juga. Selanjutnya ada jurnal dengan judul pengaruh konten marketing dan electronic of mouth pada platform TikTok terhadap keputusan pembelian di Shopee. Penelitian ini dilakukan oleh Niputu Aprilia Dewi, Faizatul Fajariyah, dan Aimade Suwardana. Tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui pengaruh konten marketing dan electronic word of mouth pada platform TikTok terhadap keputusan pembelian di Shopee. Hasil penelitian ini yaitu konten marketing berpengaruh secara signifikan, sedangkan electronic word of mouth tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil uji F simultan dari kedua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, khususnya pada variabel konten marketing berpengaruh paling dominan terhadap variabel dependen. Persamaannya yaitu membahas tentang konten marketing pada media sosial TikTok terhadap keputusan pembelian sebuah produk di e-commerce. Lalu perbedaannya yaitu hanya membahas pengaruh konten marketing media sosial TikTok dari sisi electronic of mouth. Kemudian jurnal yang terakhir itu memiliki judul analisis pengaruh konten marketing, influencer, dan media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini dilakukan oleh Reza Nursyadrina dan Yostini Sulistianto. Penelitian ini memiliki tujuan untuk analisis pengaruh konten marketing, influencer, dan media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen, khususnya bagi pengguna media sosial Instagram dan TikTok di Kota Magelang. Hasil penelitian ini ditemukan pada variabel konten marketing, influencer, dan sosial media berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T juga menunjukkan bahwa ketiga variabel yang bebas diteliti terbukti secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Kemudian, melalui uji F bisa terlihat bahwa variabel pemasaran konten influencer dan media sosial memiliki efek simultan pada keputusan pembelian. Angka kuadran R yang disesuaikan sebesar 0,690 menunjukkan bahwa 69% variasi dalam keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh 3 variabel independen yang digunakan dalam persamaan regresi, sedangkan sisanya 31% dijelaskan oleh variabel lain di luar ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Persamaannya yaitu membahas tentang pengaruh konten marketing pada media sosial terhadap keputusan pembelian. Perbedaannya yaitu adanya pengaruh influencer terhadap keputusan pembelian konsumen dan media sosial secara umum tidak menetapkan satu jenis media sosial. Metode penelitian. Yang pertama itu ada paradigma penelitian, yang kedua pendekatan penelitian, yang ketiga metode penelitian. Yang pertama yaitu paradigma penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah positif yang memiliki filosofi deterministik, artinya yaitu adanya kemungkinan penyebab yang menentukan efek atau hasil. Masalah yang dipelajari dalam pendekatan positivis menggambarkan kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menilai penyebab apa yang mempengaruhi hasil. Selain itu, pendekatan ini juga reduksionistik yang memiliki tujuan untuk mereduksi ide-ide menjadi kumpulan kecil terpisah untuk diuji seperti variabel yang terdiri dari hipotesis dan pertanyaan penelitian. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.
Pendekatan kuantitatif ini memiliki tujuan untuk menguji teori dengan melihat hubungan antar variabel. Jenis pendekatan kuantitatif penelitian ini adalah non-eksperimental, yaitu penelitian kausal komparatif untuk membandingkan dua atau lebih suatu kelompok dalam hal penyebab atau variabel independen yang telah terjadi. Dalam penelitian, peneliti menggunakan variabel X yaitu konten promosi media sosial TikTok sebagai variabel independen dan variabel Y keputusan pembelian produk Bittersweet by Najla. Kemudian ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei akan memberikan deskripsi kuantitatif atau numerik mengenai tren, sikap, atau pendapat suatu populasi dengan mempelajari sampel dari populasi tersebut. Metode ini termasuk pada studi cross-sectional dan longitudinal yang menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data dengan tujuan mengeneralisasi dari sampel ke populasi. Pada populasi sampel, teknik penarikan sampel, ukuran sampel, dan hipotesis riset. Yang pertama, populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 yang berjumlah 79. Dalam penetapan populasi tersebut, yaitu karena umumnya mahasiswa termasuk dalam generasi Z dan juga aktif dalam penggunaan media sosial, khususnya TikTok. Selain itu, program studi ilmu komunikasi yang juga relevan dengan media sosial dalam mempelajari salah satu bentuk perkembangan media massa serta menjadi penunjang sarana informasi dalam pengerjaan tugas dan pelaksanaan perkuliahan yang lebih banyak secara daring. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi aktif program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 yang berjumlah 45 orang berdasarkan hitungan rumus Levin. Teknik penarikan sampel menggunakan probability sampling dengan teknik penarikan sampel proporsi sampling. Pada teknik probability sampling, elemen pada populasi tidak memiliki probabilitas apapun yang terkait dengan pemilihannya sebagai subjek sampel. Untuk positive sampling adalah terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi sesuai yang diinginkan, baik karena hanya mereka yang dapat memberikan informasi tersebut atau mereka memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Kemudian ini ada ukuran sampelnya dengan menggunakan populasi mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini yang berjumlah 79, rumus yang digunakan ini adalah rumusnya Slovin. Maka dari 79 tersebut, berdasarkan rumus tersebut, maka sampel yang digunakan dan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Jadi berdasarkan rumus Lovin ini, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan populasi yang berjumlah 79 itu adalah 44,13. Selanjutnya, untuk hipotesis riset, hipotesis dalam penelitian ini yaitu variabel X, yaitu konten promosi media sosial TikTok berpengaruh terhadap variabel Y keputusan pembelian produk Bittersweet by Najla. Dalam penelitian ini, KO H0 yaitu konten promosi media sosial TikTok tidak mempengaruhi keputusan pembelian produk Bittersweet by Najla. Kemudian H1 dalam penelitian ini yaitu konten promosi media sosial TikTok mempengaruhi keputusan pembelian produk Bittersweet by Najla. Selanjutnya yaitu ada hipotesis statistik, metode pengumpulan data, dan metode pengukuran data.
Yang pertama, hipotesis statistik. HO sama dengan 0 ditolak apabila hipotesis dalam penelitian ini yaitu konten promosi media sosial TikTok tidak mempengaruhi keputusan pembelian produk Bittersweet by Nagla. HA kalau dengan 1 diterima HHH diterima sebab hipotesis dalam penelitian ini yaitu konten promosi media sosial TikTok mempengaruhi keputusan pembelian produk Bittersweet by Najla. Kemudian metode pengumpulan data menggunakan metode survei. Maka penelitian ini menggunakan kuesioner yang terstruktur sebagai teknik pengumpulan data dengan tujuan mengeneralisasi dari sampel ke populasi. Kuesioner umumnya dirancang dalam upaya untuk pengumpulan sejumlah besar data kuantitatif. Kuesioner dapat dikelola secara pribadi, didistribusikan secara elektronik, atau bisa juga dikirimkan kepada responden. Kuesioner sendiri biasanya lebih murah dalam penggunaan, tetapi lebih memakan waktu juga dibandingkan dengan wawancara dan observasi. Kuesioner pada penelitian ini akan disebar melalui Google Form tentang pengaruh konten promosi media sosial TikTok terhadap keputusan pembelian produk Bittersweet by Najla. Kemudian validitas dan reliabilitas. Validitas adalah kualitas dari metode pengukuran yang menggambarkan ukuran secara akurat mencerminkan konsep yang ditunjukkan untuk diukur. Validitas mengacu pada seberapa banyak ukuran mencakup tentang makna yang termasuk dalam suatu konsep. Reliabilitas adalah kualitas dari metode pengukuran yang mengatakan bahwa data yang sama akan dikumpulkan setiap kali dalam pengamatan berulang atau fenomena yang sama. Selanjutnya yaitu metode analisis data, keterbatasan, dan kelemahan penelitian. Dan ada definisi operasional. Metode analisis data. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data uji unvariat dan uji bivariat. Analisis unvariat dalam bentuk paling sederhana dari kuantitatif. Di dalamnya melibatkan penggambaran khusus dalam kaitannya dengan suatu variabel, khususnya pada distribusi atribut yang dikandungnya. Format paling dasar dalam penyajian data unvariat ini yaitu melaporkan semua kasus individual. Pada analisis bivariat, berbeda dengan unvariat, di mana bivariat pada perbandingan subkelompok melibatkan dua variabel. Perbandingan kelompok tersebut adalah semacam analisis dua variabel secara bersamaan. Tujuan pada analisis bivariat sama seperti analisis unvariat, yaitu perbandingan subkelompok sebagian besar bersifat deskriptif. Biasanya pada analisis bivariat dalam penelitian sosial akan ditambahkan elemen lain sebagai penentuan hubungan antara variabel itu sendiri. Maka dari itu analisis unvariat dan perbandingan sekelompoknya berfokus pada deskripsi orang atau unit analisis lainnya yang diteliti. Sedangkan analisis bivariat fokusnya pada variabel dan hubungan empirisnya. Kemudian ini ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Dalam upaya mendapatkan jawaban dari kuesioner yang telah disebar, penelitian ini terkendala pada singkatnya atau keterbatasan waktu mendapatkan jawaban dari responden. Hal itu karena responden adalah seorang mahasiswa aktif yang memiliki banyak kegiatan di dalam maupun luar kampus dan pekerjaan lainnya. Demikian, pada penelitian ini tetap mengupayakan yang terbaik untuk mendapatkan jawaban dari responden sesuai dengan jumlah sampel yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian, kelemahan dalam penelitian ini yaitu ketika proses pengumpulan data yang dilakukan secara online akibat kegiatan perkuliahan yang belum sepenuhnya efektif karena keadaan pandemi COVID-19 dan keterbatasan waktu serta kesediaan responden yang menjadi sampel. Kemudian ini ada definisi operasional, yaitu turunan dari konsep tentang komunikasi pemasaran. Selanjutnya ini juga sama dengan konsep dari komunikasi pemasaran, yaitu media dan advertising. Kemudian ini ada teori penelitiannya yang digunakan adalah teori framing media. Nah, kemudian di sini ada variabel X-nya. Variabel X ini diturunkan pada dimensi, kemudian diturunkan kembali pada indikator dimensi variabel ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada empathy. Empathy ini terus diturunkan indikatornya ada afeksi dan kognisi, kemudian ada dimensi persuasion yang diturunkan indikatornya ada peningkatan karakter promosi dan penguatan karakter promosi. Kemudian yang ketiga, dimensi yang ketiga dengan
indikator yang pertama menonjolkan informasi dan mengikut sertakan konsumen dalam pesan. Terus yang keempat, dimensi keempat, indikatornya yang pertama kemampuan mengingat pesan utama, pemahaman konsumen, kekuatan pesan informasi, dan kejelasan promosi. Kemudian variabel Y-nya ini juga diturunkan kepada dimensi. Yang pertama dimensinya ada faktor eksternal dan internal. Kemudian diturunkan kepada indikatornya, yaitu kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi, keluarga. Kemudian untuk faktor internalnya, indikatornya ada motivasi, persepsi, belajar, kepribadian, dan sikap. Nah, kemudian di sini ada tabel operasional konsep. Yang pertama ada konsepnya, yaitu komunikasi pemasaran atau advertising. Variabelnya yang pertama, variabel X-nya media sosial. Kemudian dimensinya ada karakteristik, indikatornya yaitu partisipan, openness, conversation, community, dan connectedness. Skalanya itu skala Nah, kemudian yang kedua ini ada variabel Y-nya, yaitu keputusan pembelian. Kemudian dimensinya ada faktor pengaruh kultural atau sosial, dan yang kedua, faktor pengaruh psikologis. Untuk faktor yang pertama ini, indikatornya ada norma dan nilai, yang kedua ada subkultur. Lalu untuk faktor yang dimensi yang kedua, yaitu terdiri indikatornya ada persepsi dan keadaan, pikiran, terus yang kedua kebutuhan dan keinginan. Berikutnya di sini ada lampiran kuesioner. Yang pertama untuk di sini ada variabel X-nya yang terdiri dari karakteristik. Nah, dalam karakteristik ini pernyataannya terdiri dari 11 pernyataan. Kemudian untuk yang keputusan pembelian ini ada dua dimensi. Yang pertama, faktor pengaruh kultural dan sosial itu terdiri dari 5 pernyataan. Kemudian ada faktor pengaruh psikologis itu terdiri dari 8 pernyataan. Penjelasan tugas mini skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.